Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi pada video pembelajaran SMA terbuka untuk pelajaran matematika. Untuk pertemuan kali ini kita sudah menginjak ke semester 2. Mudah-mudahan kalian semuanya sehat dan sudah siap untuk belajar menggunakan video pembelajaran ini. Untuk saat ini kita akan bahas tentang persamaan kuadrat. Setelah mempelajari video pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat menemukan bentuk persamaan kuadrat pada permasalahan nyata, dapat mengubah ke bentuk umum persamaan kuadrat, yang ketiga dapat menyelesaikan persamaan kuadrat. Untuk memahami apa itu persamaan kuadrat, perhatikanlah kejadian berikut. Pak Ali mempunyai pagar yang panjangnya 30 meter. Dia akan membuat kandang kambing yang menempel pada tembok. Kandang tersebut disekat dengan pagar yang sama menjadi dua bagian. Jika ia ingin agar luas kandangnya 75 meter persegi, berapakah panjang dan lebar kandang yang akan dia buat? Nah, untuk memahami masalah tersebut, kita buat sketsanya. Nah, ini adalah sebuah tembok. Kemudian ini adalah pagar yang akan digunakan untuk membatasi kandang tersebut. Nah, ini disekat menjadi dua, berbentuk persegi panjang. Nah, andaikan kita misalkan panjangnya P, sedangkan lebarnya L, maka yang panjangnya sama dengan L ini ada 3. Sebagai sekat sebelah kiri, tengah, dan sebelah kanan. Nah, kita akan mencoba membuat model matematikanya. Keliling itu sama dengan panjang pagar. Kita menganggap keliling seluruhnya itu adalah sama dengan panjang pagarnya. Itu adalah 3L ditambah P sama dengan 30. Sehingga P sama dengan 30 min 3L. Nah, ini kita sebut dengan persamaan pertama. Nah, luas itu lebar kali panjang. Ini lebarnya, ini panjangnya, sehingga luas kandang yang dibentuk adalah lebar kali panjang. Itu diinginkan 75. Nah, sehingga L kali P sama dengan 75. Ini adalah persamaan yang kedua. Nah, persamaan 1, P sama dengan 30 min 3L, dan persamaan 2, L kali P sama dengan 75, kita akan substitusikan persamaan 1 ke persamaan kedua. Persamaan 2-nya adalah L kali P 75, maka L kali P-nya kita ganti dengan 30 min 3L sama dengan 75, maka kita kalikan menjadi 30L min 3L kuadrat sama dengan 75. Kita kalikan min 1, min 3L kuadrat plus 30L, min 75 sama dengan 0. Kita kalikan min 1, 3L kuadrat min 30L plus 75 sama dengan 0. Dan kita bagi 3 menjadi L kuadrat min 10L plus 25 sama dengan 0. Nah, berapakah nilai L agar persamaan itu menjadi benar? Nah, cobalah kita cari, karena kalian belum belajar menyelesaikan persamaan kuadrat. Kita coba dengan L sama dengan 5. Maka 5 kuadrat min 10 kali 5 ditambah 25 sama dengan 0. Maka 25 min 50 plus 25 sama dengan 0, berarti 0 sama dengan 0 benar. Sehingga L-nya maka menjadi diketahui 5. Dengan diketahui L-nya 5, maka panjangnya bisa dicari, yaitu 30 min 3 kali 5. Jadi 30 dikurangi 15. Jadi panjangnya adalah 15. Jadi kita tahu agar luasnya 75, maka panjangnya 15 dan lebarnya adalah 5. Nah, persamaan
yang kita dapat tadi adalah I kuadrat min 10L kuadrat min 10L ditambah 25 sama dengan 0. Ini disebut dengan persamaan kuadrat. Kenapa? Karena pangkat yang tertinggi adalah 2. Kalau yang linear kemarin, pangkat yang tertinggi 1. Misalnya 10L plus 25. Nanti ada L yang berpangkat 2, maka disebut dengan persamaan kuadrat. Nah, pada persamaan tersebut, variabelnya adalah L. Dengan koefisien L kuadrat adalah 1. Jadi di depan L kuadrat, ada angka 1 yang tidak kita tulis, adalah koefisien dari L kuadrat. Kemudian, koefisien L adalah min 10. Ini min 10. Dan koefisien konstantanya, yang tidak punya variabel adalah 25. Nah, itu gambaran tentang bagaimana mendapatkan persamaan kuadrat. Nah, contoh-contoh persamaan kuadrat. P kuadrat min 2P plus 3. Ini adalah persamaan kuadrat dengan variabel P. 2T kuadrat min T. Ini adalah persamaan kuadrat dengan variabel T. 4x kuadrat min 1. Ini adalah persamaan kuadrat dengan variabel x. Jadi prinsipnya variabel itu apa saja. Huruf apapun bisa digunakan sebagai variabel persamaan kuadrat. Tapi umumnya kita menggunakan x seperti biasanya. Sehingga bentuk umum persamaan kuadrat adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Maka penyelesaian persamaan kuadrat adalah nilai x yang memenuhi persamaan tersebut. Nah, contohnya, kalau pada persamaan 3 kita ganti x-nya setengah, maka 4 kali setengah kuadrat adalah seperempat kali 4, 1. 1 dikurangi 1, 0, maka setengah itu adalah penyelesaian dari persamaan 4x kuadrat min 1 sama dengan 0. Nah, nilai x tersebut disebut juga akar persamaan kuadrat. Nah, himpunan penyelesaian persamaan kuadrat adalah semua x yang memenuhi persamaan yang dimaksud. Jadi kalau di sini x-nya cuma 1, ya berarti kita mendapatkan 1. Kalau x-nya 2, penyelesaiannya 2, berarti anggota himpunan penyelesaian tersebut adalah 2. Nah, kita ambil contoh. Akar persamaan kuadrat x kuadrat min 2x min 8 sama dengan 0 adalah x1 4 dan x2 min 2. Atau HP-nya adalah min 2,4. Nah, kita buktikan dulu apakah betul bahwa min 2,4 adalah HP. Maka kita masukkan. Untuk x min 1 sama dengan 4, kita masukkan ke persamaan. Menjadi 4 kuadrat, min 2 kali 4 dikurangi 8. 16 min 8 min 8 bernilai benar 0. Sehingga 4 adalah akar dari persamaan kuadrat ini. Nah, kemudian kalau kita masukkan min 2, maka min 2 kuadrat, min 2 kali min 2 min 8, 4 tambah 4 min 8 sama dengan 0, ini juga benar. Sehingga pasti min 2 adalah akar dari persamaan kuadrat. Nah, akar persamaan kuadrat ini paling banyak 2. Sehingga kalau kalian mencoba memasukkan angka lain selain 4 dan min 2, pasti bukan himpunan penyelesaian. Misalnya kita masukkan 0. Maka 0 kuadrat min 2 kali 0 min 8 hasilnya min 8 bukan 0. Bilangan manapun tidak ada yang dimasukkan hasilnya 0 selain angka min 2 dan 4. Nah, jadi x sama dengan 1, x1 sama dengan 4, dan x2 sama dengan 2 adalah akar dari x kuadrat min 2x min 8. Nah, kita selanjutnya akan menyusun persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat itu yang tadi kita sebut bentuknya adalah ax kuadrat plus bx plus c, sehingga koefisien x kuadrat di paling depan, yang kedua adalah x, yang ketiga adalah konstanta. Nah, banyak sekali persamaan-persamaan yang belum dinyatakan dalam bentuk umum, yang kita sebut istilahnya tersamar. Nah, kita lihat misalnya x min 3 kuadrat plus 2x min 3 sama dengan 8. Nah, ini apakah kita bisa menyatakan ini persamaan kuadrat? Itu kalau kita sudah rubah ke bentuk umum. Kita coba
Nah, untuk membuka kalian ingat A plus B kuadrat, A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Kalau min A min B kuadrat sama dengan A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Nah, sehingga kalau X min 3 kuadrat, maka menjadi X kuadrat 2 kali X kali 3 menjadi min 6X ditambah 3 kuadrat 9. Ini dibuka 2X min 6 sama dengan 8. Sehingga X kuadrat min 6X plus 2X plus 9 min 6 min 8 sama dengan 0. Sehingga terakhir adalah X kuadrat min 4X min 5 sama dengan 0. Dengan membentuk yang ini, kita yakin bahwa bentuk ini juga adalah bentuk persamaan kuadrat. Dengan A-nya 1, B-nya min 4, dan C-nya min 5. Nah, kita ambil contoh yang lain untuk mengubah ke bentuk umum. Misalnya, T per 4 min 2T min 1 per T min 1 sama dengan 1. Apakah ini adalah persamaan kuadrat? Nah, kita harus buktikan dengan membuka sehingga menjadi bentuk umum. Nah, kalian ingat untuk membuka bentuk seperti ini, A per B min C per D adalah AD min BC per BD. A kali D dikurangi B kali C dibagi B kali D. Nah, sehingga yang ini kita buka menjadi T kali T min 1 dikurangi 4 kali 2T min 1 dibagi dengan 4 kali T min 1 sama dengan 1. Nah, kemudian kita buka menjadi T kuadrat min T min 8T plus 4 dibagi 4T min 1 sama dengan 1. Nah, kita kalikan silang. Ini kita anggap 1 per 1. Maka menjadi T kuadrat min T min 8T plus 4 sama dengan 4T min 4. Sehingga kita sederhanakan menjadi T kuadrat min T min 8T min 4T plus 4 plus 4 sama dengan 0. Maka menjadi T kuadrat min 3 plus T plus 8 sama dengan 0. Ini adalah persamaan kuadrat. Jadi yang kelihatannya tadinya bentuknya sama sekali bukan seperti persamaan kuadrat, ternyata begitu kita sederhanakan, ini adalah persamaan kuadrat dengan A-nya 1, B-nya min 13, dan C-nya 8. Nah, yang kedua, kalian harus bisa menentukan nilai tertentu, koefisien tertentu, jika akar dari suatu persamaan kuadrat bisa diketahui. Misalnya, jika 2 adalah akar dari 2x kuadrat plus bx min 2 sama dengan 0, tentukan berapakah nilai B. Nah, karena 2 adalah akar, berarti 2 itu boleh dimasukkan ke persamaan ini. Kalau tidak ada pernyataan 2 adalah akar, maka kita tidak boleh memasukkan. 2x kuadrat plus bx min 2, kita masukkan 2 menjadi 2 kali 2 kuadrat plus b kali 2 min 2 sama dengan 0. 2 kali 2 kuadrat 4 ditambah 2b min 2 sama dengan 0. 8 plus 2b min 2 sama dengan 0. Maka 2b adalah min 8 plus 2. 2b sama dengan min 6, maka b-nya min 3. Sehingga kita mendapatkan nilai B min 3. Sehingga persamaan tersebut lengkapnya adalah 2x kuadrat min 3x min 2 sama dengan 0. Itulah menentukan koefisien, salah satu koefisien persamaan kuadrat yang belum diketahui. Nah, barangkali cukup itu untuk penjelasannya. Jika kalian sudah merasa menguasai, silahkan coba latihan berikut ini. Ada 4 soal dan ada beberapa kompetensi. Yang pertama, kamu harus menyusun persamaan kuadrat dari sebuah permasalahan nyata. Kemudian kamu dapat mengubah ke bentuk umum. Dan yang terakhir, kamu dapat menentukan nilai tertentu jika akar persamaan kuadrat diketahui. Silakan dicoba. Jika kalian merasa kesulitan, bisa konsultasikan dengan pembimbing kamu. Cukup sekian perjumpaan kita. Terima kasih. Sampai bertemu lagi pada video pembelajaran selanjutnya.
Terima kasih.